Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Krisna Setiono dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 akan menjelaskan tentang dua artikel yang telah saya baca. Yang artikel pertama tentang fatalnya pembunuhan karena dengki dan iri hati. Di sini saya akan menjelaskan garis besar dari artikel tersebut. Pada artikel pertama membicarakan mengenai seorang istri yang menulis artikel tentang fatalnya pembunuhan karena dengki dan iri hati. Karena dia melihat beberapa berita pembunuhan yang diputar suaminya di laptopnya. Lalu ia berlanjut menemani anaknya untuk menghafal beberapa ayat dalam surat Al-Maidah. Setelah menemani anaknya, ia pun mencoba membaca terjemahan ayat dan keterangan tentang dosa pembunuhan. Dalam terjemahan tersebut, terdapat cerita tentang kisah kedua putra Adam, yang dimana dalam cerita tersebut kedua anak tersebut bernama Kabil dan Habil, yang memberikan kurban, yang dimana salah satu kurban milik dari kedua orang itu tidak terima, yaitu milik Habil, yang membuat Habil iri pada saudaranya dan berniat membunuh Kabil pada akhirnya. Di sini akan saya bahas artikel tersebut sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Setelah membaca keseluruhan tentang apa yang dibicarakan dalam artikel pertama yang berjudul Fatalnya Pembunuhan Karena Dengki dan Iri Hati, pastinya kita sudah tahu apa yang akan dibicarakan dalam artikel tersebut, karena dari judulnya saja kita bisa tahu. Saya cukup setuju dengan pendapat sang penulis mengenai artikel tersebut bahwa memang pembunuhan didasari oleh hati yang jahat, lebih tepatnya hati dengan sifat-sifat buruk seperti dengki dan iri hati. Sifat-sifat tersebut dapat membuat perilaku seseorang keluar dari norma pada umumnya, seperti terjadinya perkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Pada kehidupan sehari-hari, banyak sekali kasus perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang biasanya dilakukan oleh berbagai kalangan. Bukan berarti hanya remaja dan orang dewasa saja yang biasanya menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kadang pula anak-anak pun juga menjadi tersangka. Inilah yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Banyak hal yang terjadi di luar pikiran kita yang seharusnya tidak mungkin menjadi mungkin, dan begitu juga sebaliknya. Lalu saya akan membahasnya dari sudut pandang sila Pancasila. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencoba memberikan argumen saya mengenai artikel di atas tentang dari sudut pandang kacamata sila Pancasila. Karena memang kita sebagai warga Indonesia tinggal di Indonesia, pastinya harus mentaati aturan yang ada dan menerapkan nilai-nilai agama dan juga nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara kita. Berbicara tentang pembunuhan yang dibicarakan di atas, bila dilihat dari kacamata sila Pancasila, menurut saya pembunuhan melanggar sila kedua Pancasila yang mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas sekali bila pembunuhan merupakan tindakan seseorang yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang, maka hal tersebut jelas tidak mengabarkan adanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari sila kedua yaitu menghargai hak asasi manusia setiap orang, yang seperti hak untuk hidup, hak untuk berserikat, dan hak untuk memeluk kepercayaan mereka masing-masing. Sehingga bila terjadi pembunuhan merupakan tindakan yang tidak menghargai HAM setiap orang dan juga melanggar nilai-nilai dari sila kedua Pancasila. Nilai yang dapat ditarik dari artikel di atas adalah kita sebagai manusia memiliki hak asasi manusia yang masing-masing, yang pastinya ingin juga dihargai oleh orang lain, karena negara kita negara demokrasi. Maka segala sesuatu sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu tanpa harus melanggar nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara kita, yang berperan memberikan pedoman menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan berpaling ke artikel yang kedua yang berjudul tentang adakah HAM di Papua. Di sini akan saya bacakan garis besar dari artikel tersebut. Dalam artikel di atas, penulis membicarakan adakah HAM di Papua. Di dalamnya, penulis membahas bagaimana peran dan solusi pemerintah dalam mengatasi masalah di Papua, baik infrastruktur, keadilan yang ada di Papua, dan lain-lain. Banyak aksi yang dilakukan oleh penduduk Papua untuk menarik perhatian pemerintah, seperti demo, agar mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Penulis menilai pemerintah cukup lamban dalam mengatasi kasus-kasus tersebut, karena banyak dari aksi-aksi demo tersebut yang selalu diabaikan oleh pemerintah semakin hari semakin memakan korban, baik dari warga, aparat keamanan, hingga gerombolan atau kelompok bersenjata. Di sini akan saya bahas juga sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Setelah membaca dan memahami keseluruhan dari artikel tersebut, menurut saya bagaimana jadinya apabila hal yang dialami di Papua terjadi di daerah lain. Misal saja, salah satu contoh di kota besar yaitu seperti di Malang. Mungkin hal yang jauh lebih buruk dapat terjadi pastinya.
Kita juga akan sangat kesal apabila di daerah tempat tinggal tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagai contoh saja, seperti terbatasnya sumber daya listrik, yang dimana kebutuhan listrik sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan alat elektronik yang kita miliki. Itu hanya bayangan kecil saja. Lalu, bagaimana yang dirasakan oleh warga Papua sendiri, yang dimana sering terjadi demo dan kadang pun memakan korban yang dihadapi warga Papua berkaitan dengan nyawa mereka, yang pastinya beberapa dari mereka dikelilingi oleh rasa takut dan rasa tidak nyaman ketika ingin melakukan kegiatan mereka. Ditambah lagi hal ini sudah terjadi beberapa puluh tahun, yang bisa dikatakan rasa kemerdekaan belum dirasakan penuh oleh warga Papua meskipun negara mereka menyatakan kemerdekaan, yaitu negara Indonesia. Lalu selanjutnya akan saya bahas berdasarkan sudut pandang sila Pancasila. Dalam artikel di atas, penulis menanyakan bagaimana peran dan solusi dari pemerintah bagi kasus yang sering terjadi di Papua, seperti demo, kelompok bersenjata, dan lain-lain. Penulis juga beranggapan bahwa pemerintah terbilang lamban dalam mengatasi hal-hal tersebut. Menurut saya, kita tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada pemerintah, karena di sini pemerintah pasti memiliki alasan mengapa hal tersebut tidak segera diselesaikan dari segi keadilan yang ada di Papua. Lalu segi infrastruktur dan pendidikan yang ada di Papua dapat dibilang cukup tertinggal dari daerah-daerah lainnya, karena seharusnya pemerintah dapat mengatasi sisi pendidikan dengan memberikan bantuan tenaga kerja agar setidaknya pendidikan mereka tetap terjaga dengan diselingi mengembangkan infrastruktur yang ada di sana. Lalu menurut saya, akar permasalahan dari aksi demo hingga kelompok bersenjata tersebut berasal dari pembangunan infrastruktur yang ada di sana, yang terbilang cukup terlambat dan tidak ada penerapan yang sampai sekarang, yang membuat para warga sudah tidak sabar dan terbilang mereka melakukan aksi-aksi demo tersebut untuk menarik perhatian dari pemerintah. Dari situ dapat dilihat bahwa pemerintah melanggar sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pemerintah tidak memberikan perhatian yang sama bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah belum memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh warga Papua yang sama dengan warga lain di luar sana. Seharusnya bila pemerintah belum bisa memberikan hak bagi warga Papua, pemerintah memberikan jaminan agar setidaknya mereka tetap percaya dan tetap sabar yang tidak didapatkan di Papua, sambil menunggu realisasi yang terjadinya hak mereka. Bukan hanya itu saja, karena keadaan tidak dapat Papua, beberapa dari warga Papua melakukan aksi demo yang beberapa dari aksi tersebut memakan korban. Di sini mereka juga melanggar sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena aksi yang mereka lakukan sampai merenggut korban jiwa, yang seharusnya aksi tersebut hanya sebatas demo saja demi menyampaikan suara mereka. Seharusnya mereka tidak perlu hingga memakan korban jiwa ketika melakukan demo, karena yang mereka perlukan hanya suara mereka sampai ke pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.